Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kerangka pemikiran, bagian yang kedua, khususnya isu tentang gender. Yang sering kita dengar, istilah gender ini berkaitan dengan jenis kelamin. Tetapi sesungguhnya mengenai gender ini harus kita pahami secara tepat. Kita pertama sekali harus membedakan jenis kelamin dengan gender. Mari kita lihat dari konstruksi pemikiran yang dinyatakan Tuhan Allah di dalam Alkitab mengenai gender tersebut. Tentunya kita perlu menelusurinya berdasarkan apa yang diwahyukan Tuhan yang dinyatakannya untuk kita pelajari. Di dalam Alkitab diajarkan kepada kita tentang penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya. Hanya dua jenis kelamin dari manusia, laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah gambar rupa Allah, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki kapasitas, potensi untuk mengelola bumi, untuk mengerjakan mandat Tuhan di bumi ini. Di dalam setiap individu dari dua jenis kelamin atau dua jenis manusia ini, terdapat pada diri manusia ini keteraturan, kebaikan, keindahan. Dan tentunya kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan ini, berbeda dan ada keunikan. Laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai penolong. Laki-laki yang pertama diciptakan, baru kemudian perempuan. Laki-laki sebagai kepala dan perempuan sebagai ibu. Namun keduanya adalah satu dalam sistem kehidupan sebagai manusia, gambar rupa Allah. Di mana setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki karakter yang menunjukkan keadilan, kebenaran, dan kesucian. Keadilan berkaitan dengan sikap dan tindakan yang benar. Sedangkan kebenaran berkaitan dengan berbagai pengetahuan yang benar, yang objektif secara menyeluruh. Itulah konstruksi penciptaan. Dan di dalam konstruksi penciptaan pun, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah memberikan perbedaan peran. Bagaimana laki-laki berperan dan perempuan berperan. Dalam hal inilah yang kita sebut dalam konteks kekinian sebagai gender. Jadi perlu untuk dibuat penegasan. Gender itu selalu berkaitan dengan peran dan jenis kelamin berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan diberikan peran yang secara umum sama, yaitu beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi, mengelola bumi, memelihara bumi. Dengan kata lain, ketika laki-laki dan perempuan yang dipersatukan oleh Tuhan Allah menjadi pasangan suami istri yang dikaruniakan anak, maka anak-anak yang dilahirkan seorang perempuan, karena Tuhan mengaruniakan anak itu berdasarkan konsepsi laki-laki dan perempuan, maka anak-anak itu adalah anak-anak dari laki-laki dan perempuan itu. Bukan hanya anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan saja. Jadi suami istri itu, orang tua itu adalah laki-laki dan perempuan. Keduanya diberikan karunia anak. Nah, ini perannya tentu laki-laki yang memberikan benih seperti yang dikaruniakan Tuhan kepadanya, dan perempuan diberikan karunia melahirkan seperti yang diberikan Tuhan kepadanya. Perannya berbeda, tetapi kondisinya benar-benar memiliki kesetaraan sebagai ciptaan pribadi yang memiliki kualitas, potensi, kapasitas sebagai manusia. Nah, kita bisa melihat peran yang berikutnya, baik laki-laki dan perempuan
yang dikaruniakan oleh Tuhan kekuatan, kemampuan berpikir, yaitu untuk menaklukkan bumi, mengelola bumi, memelihara bumi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kaitannya dengan pendidikan, kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan lembaga-lembaga yang memberikan ruang untuk pengelolaan bumi, maka seluruhnya itu berbicara tentang peran gender. Jadi laki-laki dan perempuan punya proporsi yang sama untuk sama-sama diberikan kesempatan yang sama, kemampuan yang sama, potensi yang sama untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, sehingga bumi dapat sungguh-sungguh dikelola dengan baik bagi kemuliaan Tuhan Allah. Ini peran gender. Laki-laki dapat bertanak, perempuan pun dapat beternak. Laki-laki dapat mengelola dapur, perempuan pun demikian. Dan seterusnya, baik di rumah maupun di ladang, di sawah, di hutan, baik di kantor maupun di tempat bisnis, baik di tempat sekolah, kuliah, ataupun di tempat-tempat pelayanan. Semua posisi laki-laki dan perempuan diberikan karunia untuk mengerjakannya. Nah, ini berkaitan dengan gender. Jadi, tidak ada suatu klasifikasi perbedaan bahwa laki-laki itu yang mencari nafkah, perempuan yang hanya ada di dapur. Itu adalah kekeliruan pengertian tentang peran gender. Baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami atau sebagai istri boleh diberikan kesempatan yang sama. Mengelola dapur, berkarya di rumah, bekerja di kantor, berkarya di bisnis, di pemerintahan, politik, sosial, budaya, ekonomi, semua bidang diperbolehkan. Nah, ini peran gender yang penting. Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, arah dan strukturnya sudah keliru, tidak sesuai dengan rancang bangun yang Tuhan karuniakan, dan oleh karena kejahatan manusia, maka konstruksi gender ini menjadi salah arah. Seperti ada sesuatu yang dinyatakan di dalam budaya, politik, ekonomi, bahwa perempuan itu kelas 2, atau perempuan tidak boleh terlibat terlalu jauh tampil ke depan untuk mengelola bumi, memelihara bumi, menjaga bumi, membangun suatu kehidupan yang sejahtera. Itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya ketika berbicara tentang penebusan, di mana ada hidup yang baru, transformasi yang utuh, maka peran gender dikembalikan, ditebus oleh karya Kristus untuk setiap orang, laki-laki maupun perempuan, dapat memainkan peran untuk berkarya di bumi ini. Memang dalam hubungan suami istri ada urutan laki-laki pemimpin, perempuan penolong. Tetapi itu dalam konteks menerapkan gender dengan tepat. Sekalipun laki-laki sebagai suami, sebagai kepala, ya boleh dan bisa dan diperkenan dan pantas kalau ia memasak, mencuci, menggosok, bahkan membersihkan rumah dan mendidik anak-anak. Demikian juga sebaliknya. Perempuan di dalam urutan rumah tangga sebagai penolong, sebagai ibu, bisa mengerjakan tugas bisnis sebagai businessman, sebagai politician, sebagai orang-orang yang berkarya di bidang budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan sebagainya. Penebusan bukan hanya berbicara hidup yang baru, tetapi transformasi yang utuh dan menyeluruh. Tentunya gambar Allah yang rusak karena keberdosaan kita mesti dipulihkan. Menempatkan kembali gender, tapi tidak boleh menghilangkan identitas keberadaannya sesuai dengan jenis kelamin. Misalnya, laki-laki, ya tetap laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, sebagai seorang yang memiliki keunikan perbedaan dengan perempuan. Demikian juga perempuan, sebagai seorang yang memiliki perbedaan dan keunikan pada dirinya. Keduanya memiliki kesempatan yang sama. Tidak boleh berbeda itu menjadi menyatukan. Artinya, laki-laki tidak boleh menjadi perempuan, tidak bisa menggantikan posisi perempuan untuk melahirkan.
Itu namanya bukan peran gender, itu justru melakukan pelanggaran dari peran gender. Demikian sebaliknya. Perempuan tidak bisa menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala, sebagai yang memberi benih. Sehingga perempuan ialah ibu yang melahirkan. Tidak bisa dia tidak melahirkan atau diganti perannya oleh laki-laki. Nah, ini yang perlu diatur keseimbangan pengertiannya. Kalau kita sudah memahami gender ini, maka urusan seksual, perkawinan, pekerjaan, pelayanan dapat dirumuskan di dalam peran dan tanggung jawab. Secara seksual kita bisa membedakan baik secara fisik, mental, maupun keberadaan daripada laki-laki dan perempuan. Secara sistem perkawinan kita bisa membedakan yang mana kepala, yang mana suami, yang mana ayah, yang mana penolong, yang mana ibu, yang mana seorang yang memberikan kehidupan di dalam keluarga. Ini dalam sistem perkawinan. Dalam pekerjaan, maka peran gender ini semakin kentara terlihat jelas. Jadi, kalau di dalam dunia politik, dunia bisnis, dunia budaya, bahkan rohaniawan, tidak boleh dibatasi bagaimana seseorang itu boleh mengambil perannya, tugas pelayanannya, tugas pekerjaannya. Tidak boleh diberikan suatu batasan. Mewakili perempuan di lembaga legislatif 15%, 25%, itu keliru. Karena dengan membatasi seperti itu, sepertinya seolah-olah perempuan itu tetap ada kelas kedua. Nah, ini adalah suatu perwujudan peran gender yang keliru. Terbuka saja. Kalau memang harus lebih banyak laki-laki, memang karena laki-laki memiliki kapasitas untuk itu. Dan sebaliknya, kalau memang lebih banyak perempuan, ya perempuan yang diberikan kapasitas seperti itu. Jadi di sini tidak boleh ada suatu pembatasan, 5%, 10%, dan sebagainya. Dengan demikian, maka tanggung jawab di dalam memelihara, menjaga, menaklukkan bumi, mensejahterakan manusia, umat manusia, keluarga, itu tanggung jawab bukan diletakkan pada perempuan atau laki-laki saja, tetapi keseluruhan tiap-tiap individu. Dengan cara demikian, kita melihat keutuhannya. Dan kita tahu bahwa nanti di waktu penyempurnaan kehidupan manusia di langit dan bumi yang baru, kita bekerja, berkarya, sungguh-sungguh menunjukkan hidup seperti yang Tuhan katakan, hidup seperti malaikat. Tidak lagi kawin dan mengawinkan, artinya di situ tidak lagi bertambah-tambah lagi jumlah manusia di langit dan bumi yang baru, tetapi terus berkarya, terus melayani, dan bagaimana semua arahnya dikembalikan kepada Tuhan Allah. Demikian pembahasan kita mengenai isu gender. Bagaimana kita menerapkan dalam konteks kekinian? Karena itu tidak boleh dibatasi dan tidak boleh dilarang seorang perempuan atau seorang laki-laki mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan. Sebagai sopir, pilot, kondektur, boleh saja perempuan dan boleh saja laki-laki. Sebagai koki, tukang cukur rambut, atau penjahit, atau salon, boleh saja itu laki-laki dan juga boleh perempuan. Tanpa membuat laki-laki dan perempuan jadi seperti kelaki-lakian dan perempuan seperti kelaki-lakian atau laki-laki seperti keperempuanan. Tidak demikian, tetap saja. Secara politik, boleh laki-laki menjadi politician, boleh perempuan menjadi politician, boleh laki-laki jadi presiden, boleh perempuan jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh juga jadi kepala daerah dan sebagainya. Dalam bisnis bisa menjadi direktur, pemilik perusahaan dan sebagainya. Jadi ada dibuka ruang sebebas-bebasnya, seluas-luasnya dengan prinsip menjalankan hidup yang adil, yang benar, yang suci di dalam menjalankan mandat Tuhan. Kiranya dengan pemikiran ini kita kembali untuk menemukan jati diri kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah hidup baru, yang mengalami transformasi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara menegakkan kembali posisi gender dengan tepat sesuai dengan ajaran di dalam Alkitab secara utuh. Tuhan menolong kita. Amin.